Oke, nerusin alur cerita dari Rise from the Rebel, part 39. Nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan sudah berhasil mengalahkan bayangan Inferno Dominator, dan gerbang Inferno juga sudah mulai hancur. Sementara itu, di suatu tempat di kedalaman gua monster, muncul sosok Inferno Dominator yang asli. Dia tidak percaya ada manusia yang level Wargot pemula bisa membunuh bayangan, dan itu di wilayah Inferno yang dia buat sendiri. Dia akan membebaskan diri dan melanggar sumpahnya keluar dari gua monster dan membakar manusia itu menjadi abu. Yang dia maksud tentu saja Zovan. Inferno Dominator menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya. Dia juga terganggu dengan aura Zovan yang beresonansi dengan Huidan. Katanya itu aura yang mirip dengan aura yang pernah ada di sana, yang harusnya dulu sudah mati. Dia kembali ke dalam kolam lava dan tidak jadi keluar, dan akan memberitahu berita ini pada orang-orang itu, yang pasti mereka akan datang. Setelah itu ada lingkaran komunikasi dan ada 4 monster berbeda muncul dia hubungi. Mereka bertanya kenapa memanggil. Salah satunya menebak apakah Inferno Monster Cave dikepung manusia. Inferno menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya sambil memperlihatkan sosok Zovan. Salah satu monster di situ mengenali itu adalah anak Zohui, ayahnya Zovan. Sepertinya ini monster ada dendam sama ayah Zovan. Sementara itu di pinggiran kota Jinhai, terlihat gerbang Inferno yang hancur. Sistem memberikan 100 poin atribut karena sudah mengalahkan bayangan Inferno. Dan ikatan dengan Huidan juga meningkat. Resonance Link naik ke level 2. Zovan bilang, kayaknya aku sudah menang. Ivy tanya bagaimana caranya. Dia tadi merasakan ada aura Inferno Dominator. Zovan menjelaskan itu semua dan mengatakan hanya beruntung. Keduanya paham dan bilang anak muda zaman sekarang lebih baik. Zovan melihat tanaman kecil yang bercahaya. Apakah itu Silver Grass? Silver Frost Grass adalah ramuan yang bisa menyembuhkan luka. Dan Sanzo sangat senang dengan tanaman itu. Luka dan racun api di tubuhnya akan sembuh. Sanzo juga menyebut Fan Junxiong yang mungkin membuat masalah ini. Sementara itu di kediaman keluargamu terlihat dua pihak yang saling bertarung. Yin Yue dan Zhao Han terkepung. Yin Yue bertanya, Mushi, aku tidak ikut campur ketika orangmu memicu pertikaian keluarga. Sekarang kau malah bersengkongkol dengan keluarga Fan dan bekerja sama dengan monster. Apakah kau ingin anggota keluargamu musnah? Saudari tercinta Yin Yue, kau itu naif. Sejak zaman kuno, pemenangnya adalah orang yang melakukan apapun yang diperlukan. Siapa yang peduli dengan keluarga? Yin Yue sangat kesal mendengar jawaban itu. Yin Yue juga sudah mengirim sinyal bahaya ke ayahnya, dan harusnya ayahnya akan segera datang. Mushi tahu Yin Yue hanya mengulur waktu dan menunggu ayah serta keluarga lainnya datang. Tapi sayangnya mereka tidak akan datang. Yin Yue bingung kenapa ayahnya belum membalas pesannya. Mushi menyuruh anak buahnya maju dan segera membunuh mereka. Muncul 4 assassin sebelumnya. Mereka senang tidak melihat adanya Zovan yang melindungi Yin Yue. Zhao Han mulai bersiap bertarung melawan mereka. Keduanya pun bertahan dari serangan para assassin. Mushi kayaknya iri dengan Yin Yue yang mendapatkan perhatian sejak kecil. Dan mulai hari ini Mushi yang akan menang. Yin Yue dan Zhao Han semakin terpojok. Orang ini dengan menjijikan bilang senang bisa membunuh 2 putri cantik dari keluargamu dan keluargaku. Saat itu ada sesuatu yang datang dan menyelamatkan Yin Yue beserta Zhao Han. Mushi kaget dan menoleh. Dia bertanya siapa yang datang. Tentu saja Zovan. Dia meminta maaf sudah terlambat.
Keduanya malah bilang tidak perlu datang karena di sini berbahaya. Orang ini pun kaget saat melihat Zovan kembali ke sini dan masih hidup. Padahal sebelumnya dia dikepung oleh Flame Turtle. Mushi akhirnya melihat Zovan dan mengejeknya setia sampai rela mengorbankan hidup untuk Yin Yue. Kalau begitu kalian akan terus menjadi sepasang kekasih di neraka bersama saudariku, katanya sambil menyuruh bawahannya. Siapapun yang membunuh Yin Yue dan Zovan akan diberikan hadiah yang besar. Keduanya yang belum tahu kekuatan Zovan memintanya untuk bekerja sama dan memilih melarikan diri saja. Jangan khawatir, aku akan menangani mereka. Keduanya sangat kaget sendirian. Para pembunuh bayaran sudah menuju ke mereka. Mereka juga kesal mendengar kepercayaan diri Zovan yang ingin melawan mereka sendirian. Salah satu dari mereka mengeluarkan asap racun dari mulutnya. Ini monster. Zovan mengejek pemandangan di mana manusia dan monster bekerja sama. Benar-benar konyol. Zovan sendiri lupa kalau dia juga kerja sama dengan Huidan yang sebenarnya monster. Zovan memberikan tebasan besar yang berhasil membuat asap racun hilang. Zovan dengan mudah menangkis setiap serangan dari 4 asasin itu. Tentu saja hal itu membuat semua orang di sana kaget dan tidak percaya bagaimana Zovan bisa melakukannya. Dan akhirnya mereka sadar kalau Zovan itu sangat kuat dengan membuktikan bisa membabat habis semua bawahan Mushi. Konyol, apa kalian pikir kalian itu unggul hanya karena jumlah yang banyak? Saatnya bagiku menyerang, dan biarkan Blood of Retribution menghapuskan dosamu. Zovan menggunakan teknik Splendid Sword Power. Teknik besar dan kuat itu sudah menghantam lawannya. Dan terlihat semua lawan Zovan sudah tepar. Zovan merasakan penguasaan teknik pedangnya lebih berkembang setelah melawan Inferno Dominator. Dua gadis ini tersipu melihat bagaimana kehebatan Zovan. Mushi tidak menyangka Zovan akan sekuat itu dan sekali lagi sangat iri dengan Yin Yue. Zovan mengarahkan pedangnya ke Mushi. Sekarang giliranmu. Mushi di sini masih percaya diri kalau Zovan tidak akan bisa menjadi pahlawan. Saat itu Zovan menoleh ke belakang dan melihat ada pertarungan lain. Ada suara yang mengatakan, Mushen berhentilah melawan dan terima kematianmu. Mushen ini adalah ayahnya Mu Yin Yue. Dia intermediate war god dan sedang terluka parah dikejar lawannya. Zovan khawatir melihat Mushen yang dalam bahaya. Mushen sampai di gedung di mana Yin Yue berada. Mushen bertanya kenapa putrinya itu tidak pergi dari sini. Saat itu datang beberapa orang yang mengejar Mushen. Pertama dari kiri bernama Muyan. Dia tetua keluargamu, intermediate war god. Yang di kanan ini intermediate monster king. Yang di tengah adalah kepala keluarga Fan, intermediate war god juga. Kepala keluarga Fan menoleh dan melihat adanya Zovan. Dia kaget Zovan masih hidup. Tapi dia senang, ini bagus. Yang harus dia lakukan di sini adalah menghabisi kalian semua dan aku bisa bersantai. Mushen bilang akan menggunakan jurus terlarang keluarga untuk mengulur waktu agar Yin Yue bisa melarikan diri. Kepala keluarga Fan menyuruh dua orang ini untuk menghabisi mereka dan jangan sampai ada yang lolos. Ketiganya sudah maju ke hadapan Mushen. Mushen sudah bersiap dengan kekuatannya dan menyuruh Yin Yue segera pergi. Saat itu ada orang yang datang di tengah-tengah mereka. Hei, Fan Jun Xiong, dasar kakek tua. Saatnya untuk menyelesaikan urusan kita. Itu Sanzu yang memang mencari Fan Jun Xiong. Fan Jun Xiong kaget saat tahu kalau Sanzu ini masih hidup. Dengan senang Sanzu membalas, sudah lama tak jumpa. Yin Yue dan Mushen kaget saat melihat Sanzu juga baik-baik saja. Mushi juga tidak percaya bagaimana bisa Pak Tua Sanzu masih hidup. Zovan apalagi,
Dia dari tadi mengira kalau Sanzo itu New Yu, orang biasa yang memang punya kekuatan besar. Tapi tidak menyangka kalau Sanzo itu kakeknya Yin Yue. Sanzo sudah turun. Fan Junxiong, kau tidak menduga ini kan? Dengan rencana yang baik itu, sungguh menakjubkan, orang tua sepertiku belum mati. Tapi malah hidup lagi untuk balas dendam. Fan Junxiong masih yakin bisa membunuh Sanzo dan mengingatkan seluruh keluargamu itu sedang dalam bahaya. Apa iya? Tanya Sanjo ke lawannya itu. Fan Junxiong mendengar suara gaduh. Dia melihat banyak sekali helikopter dan tank yang sedang mendekati kediaman keluargamu. Dia kaget apakah itu bala bantuan dari keluargamu. Yin Yue tahu itu adalah tim militer dan penjaga kota. Apakah mereka di sini untuk membantu keluargamu? Hal itu membuat Fan Junxiong kaget kenapa militer dan penjaga kota di sini. Bukannya Wan Feng dan Aizu sedang bertarung melawan Flame Turtle. Sanzo bilang kau akan mati hari ini, Fan Junxiong. Fan Junxiong masih percaya diri walau rencana gagal. Dia bertanya apa Sanzo bisa melawan mereka sebelum Wan Feng dan Aizu datang membantu. Mushen panik, dia tahu ketiga orang itu adalah intermediate wargot. Ayahnya akan dalam bahaya kalau bertarung sendirian melawan mereka. Ketiganya sudah maju dan bekerja sama untuk membunuh Sanzo. Mengepungku, Sanzo tertawa. Saat itu Qi Fei datang dan menghadang jalan Muyan. Muyan menggunakan tekniknya, muncul aura berbentuk tangan. Qi Fei menyerang orang itu dengan dua tebasannya. Dua tebasan itu berhasil menembusnya dan membuat Muyan terdorong mundur. Monster ini sedang berhadapan dengan Mushen. Dia tidak akan membiarkan mereka melawan ayahnya. Zofan akhirnya datang ke depannya dan bilang aku akan menangani ini. Mushen menyuruh Zofan untuk tidak main-main dan mundur saja. Yin Yue dan Zhao Han juga meragukan Zofan apakah dia bisa mengalahkan Raja Monster level menengah itu. Mushi menyuruh monster itu menghabisi Zofan yang akan menjadi masalah dan bencana di masa depan. Monster itu memperlihatkan wujud tangan besarnya. Zofan dengan mudah menangkis serangan monster itu dengan pedangnya. Mushen kaget, dia penasaran siapa sebenarnya anak muda itu yang bisa menangkis serangan Raja Monster Intermediate. Zofan memberikan banyak tebasan yang membuat jubah monster itu rusak. Dan inilah wujudnya. Kau berhasil memotong jubahku. Manusia, kau cukup hebat. Dia senang, inilah pertarungan yang dia nantikan. Hentikan omong kosongmu itu. Datanglah padaku. Merasa tertantang membuat monster ini sangat kesal. Dia mengeluarkan semua kekuatannya dan akan membuat Zofan menyesal akan tindakannya. Zofan langsung mengaktifkan Resonance Link dengan Huidan. Serangan Monster King menabrak Zofan dan mengakibatkan ledakan yang hebat. Mushi sangat senang melihat dampak itu, dia yakin Zofan pasti sudah hancur. Tapi saat itu ada sesuatu yang aneh melewati tubuhnya. Ada seperti sayatan kecil yang melukai dahinya. Di tengah pertarungan ada aura pedang yang besar dan itu mengarah ke monster yang sedang kebingungan. Monster itu menahan serangan aura pedang Zofan dan tidak menyangka manusia ini mampu melawan serangan penuhnya. Aku sudah bilang padamu untuk datang ke sini. Aku akan mengalahkanmu. Monster ini sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Aura merah mengelilingi tubuhnya dan monster itu segera maju ke Zofan. Dia mengarahkan tangan besarnya ke Zofan. Zofan pun melompat untuk menghindarinya dan memberikan tebasan ke tangan monster. Tapi itu sangatlah kuat, serangannya tidak bisa menebas armor monster ini. Monster ini tidak berhenti dan sekali lagi menyerang Zofan dengan tangan besarnya. Zofan bisa menangkis itu dengan pedangnya dan juga agar tidak tertangkap. Zofan membalas dengan memberikan banyak tebasan ke monster itu. Mushen yang melihat itu sangat kagum.
kekuatan Zovan setara dengan Monster King level menengah. Mushen bertanya apa Zovan benar-benar masih muda. Jin Yue datang dan mengatakan Zovan masih usia 20 tahun dan dia baru saja ulang tahun belum lama ini. Mushen kaget dan bertanya, kenapa Jin Yue tahu hari ulang tahun Zovan? Kembali ke Zovan yang melihat kondisi monster ini. Seluruh tubuhnya ada bekas tebasan dari Zovan. Manusia, aku sudah meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Dia menggunakan Inferno King Crystal yang ada di punggungnya. Zovan tertawa, Inferno King Crystal itu konyol sekali. Kekuatan monster ini meluap-luap. Zovan mengejeknya. Itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Itu kekuatan eksternal dari Inferno Dominator. Setelah itu terlihat wujud monster ini yang berubah menjadi lebih ramping dan tangannya pun mengecil. Monster ini meledakkan energinya, membuat Zovan terpaksa mundur. Kau berhasil menghindarinya, tapi manusia kau tidak akan bisa menghindarinya kali ini, katanya sambil menembakkan laser dari cakarnya. Yang ternyata laser itu lentur dan mencoba melilit tubuh Zovan. Manusia, aku menangkapmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindarinya kali ini. Monster itu mengendalikan tubuh Zovan. Zovan mengatakan, sudah kubilang, aku ingin mengalahkanmu. Zovan yang sudah dekat dengan monster itu mengarahkan Flaming Sword. Monster ini kaget saat tahu Zovan ingin berhadapan dengannya secara langsung. Splendid Sword Power sudah terbentuk dan itu berhasil ditahan sama lawannya. Monster ini sangat kaget melihat aura yang dipancarkan Zovan. Aura Raja Monster Huidan. Aura itu sama membuat Inferno Dominator waspada. Tangannya sudah tidak bisa menahan serangan Zovan dan akhirnya serangan Zovan jatuh menimpanya. Mushen sangat kagum melihat kekuatan Zovan. Ini yang dihasilkan serangan Zovan. Mushi sangat kaget apakah Flaming Scale Beast itu mati begitu saja. Tubuh Flaming Scale Beast hanya tinggal sebelah. Mushi tidak percaya Wargot pemula seperti Zovan bisa mengalahkan Monster King menengah. Zovan sudah turun ke tanah. Aku akan membunuhmu juga jika kau terus berbicara. Hal itu membuat Mushi terjatuh ketakutan. Terlihat mata Flaming Scale menyala dan saat itu dia menembakkan laser dari belakang tubuh Zovan. Yin Yue dan Zhao-Han khawatir melihat itu. Apalagi ledakan terjadi tepat di tempat Zovan. Dia senang apakah musuhnya itu sudah mati. Flaming Scale tertawa senang, sudah mengalahkan Zovan. Siapa yang kau maksud itu? Kata Zovan yang ternyata masih hidup dan sudah berada di belakangnya. Flaming Scale kaget bagaimana mungkin Zovan sudah menusuk punggung Flaming Scale. Zovan melihat sistem HP monster ini tidak berkurang terlalu banyak, sisa 50%. Apa mungkin karena kristal ini? Flaming Scale kaget saat Zovan tahu rahasianya dan mulai melindungi kristal itu. Monster bodoh, menurutmu dengan itu akan membuatku menyerah. Zovan menusukkan pedangnya ke punggung Flaming Scale dan dengan menambahkan Splendid Flaming Sword. Flaming Scale tidak tahu kekuatan apa itu. Dia Monster King, tapi tertahan dan tidak bisa bergerak oleh Wargot pemula. Perasaan ini sama saat dia berhadapan dengan Inferno Dominator. Zovan juga menggunakan Resonance Link Transcendental Suppression. Mushi yang melihat kekuatan Zovan mengatakan kalau Zovan itu sangat aneh karena saking kuatnya. Yin Yue merona melihat bagaimana Zovan sudah menang. Sistem memberitahu kalau monster ini sudah mati dan Zovan mendapatkan Inferno King Crystal. Zovan lega dan sudah mengambil Inferno King Crystal itu. Fan Junxiong dan Mu Yan tidak percaya dengan kematian Flaming Scale.
Fan Junxiong tidak menyangka Zofan bisa mengalahkannya, dan seharusnya dia membunuh Zofan pada saat itu juga. Saat itu Sanzo datang dan memberikan pukulan kuat ke tubuhnya. Fan Junxiong menahannya dan bilang, ayo bertarung sampai mati. Mu Yan juga berhasil mendorong mundur Qi Fei dan mulai maju untuk membunuh Qi Fei yang terpojok. Qi Fei sudah menyerah dan tidak akan menghindari serangan itu. Dia akan berakhir di sini dan untuk menebus kesalahannya yang dia perbuat saat itu. Tapi Zofan datang dan menendang Mu Yan menjauh. Dia mengajak Qi Fei untuk bertarung bersama. Qi Fei senang dan setuju. Setelah itu, keduanya dengan bekerja sama mulai menyerang Mu Yan. Sementara itu, di sisi lain, support medan perang, pasukan militer berhasil mengalahkan pemberontak. Karena di sisi ini sudah selesai, mereka akan kembali ke Tuan Mu Sanzo. Gelombang pertempuran sudah berbalik. Kita balik ke Zofan. Terlihat Aizu dan Wan Feng juga sudah sampai di sana, mengepung Mu Yan dan Fan Junxiong. Rencana kalian sudah gagal dan menyerah saja sekarang. Mu Yan yang tahu semua rencana ini gagal. Dia tahu dalang di balik semua ini adalah Fan Junxiong. Jadi kalau dia menyerah dan beraksi menyerangnya, Mu Yan mungkin punya kesempatan untuk selamat. Mu Yan ingin menyerang dari belakang, tapi saat itu ada serangan yang terbang ke perutnya. Fan Junxiong menyerangnya. Dia sudah tahu kalau Mu Yan ingin mengkhianatinya. Zofan bertanya apakah ini pertikaian. Mereka saling mengkhianati satu sama lain. Fan Junxiong tidak menyangka Mu Yan akan mau mengkhianatinya. Fan Junxiong bilang, Mu Sanzo, apa kau ingin aku menyerah? Dia bilang dengan percaya diri, ingin bertarung sampai mati. Di dalam hati dia menyesal tidak membunuh Zofan 20 tahun yang lalu. Dan akan membunuhnya hari ini bagaimanapun caranya. Fan Junxiong sudah berada di depan Zofan. Zofan dengan cepat menahan serangan itu dengan pedangnya. Tidak terima, semua orang pun datang dan membantu Zofan. Keempatnya menyerang bersamaan dan itu semua mengenai Fan Junxiong. Dia pun terjatuh ke tanah. Zofan bertanya apakah dia sudah mati. Ini kata-kata terakhirnya. Zofan, jika aku membunuhmu saat itu, aku tidak akan gagal hari ini. Zofan yang mendengar itu bingung, kenapa dia mengatakannya? Apa maksudnya? Zofan melihat kalau Blade of Retribution retak. Itu karena Zofan terus-terusan bertarung melawan musuh yang begitu kuat dan senjata rank A tidak bisa menahannya. Dan setelahnya Fan Junxiong tewas. Pasukan monster yang ada di sana pun juga mulai mundur. Tim penyelamat bergegas ke berbagai tempat untuk merawat dan menyelamatkan orang-orang yang terluka. Bencana di kota Jinhai sudah berakhir. Zofan senang akhirnya. Semua bencana di kota sudah selesai. Sanzo menghampirinya dan mengatakan kalau Zofan mendapatkan pujian karena sudah menyelamatkan kota Jinhai. Sanzo juga bertanya, apa kau tidak menyalahkanku karena menyembunyikan identitasnya? Zofan mengerti itu, kenapa Sanzo tidak memberitahunya, dan Zofan tidak mau menyalahkannya juga. Saat tahu dia adalah kakeknya Yin Yue, Sanzo bilang kalau Zofan benar-benar tidak menyalahkannya, dia harus memanggilnya saudara atau saudara Zhou seperti sebelumnya. Zofan mengganti memanggilnya sebagai tuanmu dan tidak pantas rasanya memanggil kakek Yin Yue sebagai saudara seperti itu. Sanzo tertawa lepas dan tidak peduli dengan status karena mereka rekan seperjuangan. Mu Sheng datang dan membenarkan perkataan ayahnya. Sanzo ingin memperkenalkan Zofan ke keluarganya. Sanzo melihat Yin Yue datang dan berlari. Dia bilang itu adalah cucunya. Yin Yue senang keduanya selamat dan langsung memeluk Zofan, bukan kakeknya. Sanzo kaget, lah
kok ke sana? Zhao memberitahu kalau Yin Yue itu sudah mengenal Zofan sudah lama. Sanju baru tahu itu dan bilang mereka pasangan yang serasi. Sementara itu di perbatasan utara Cina, terlihat ada kelompok kecil yang sedang menggali es. Peneliti di sana sangat senang akhirnya berhasil menggali lapisan biji yang terdeteksi oleh probe alat yang dia pegang. Dia penasaran apa yang akan dia dapatkan. Saat salah satu temannya menghantam es, ada cahaya keemasan yang keluar dari sana. Kata mereka biji meteoroid bintang emas, belum pernah ada yang melihatnya. Ada cahaya hijau yang aneh keluar dari lubang itu. Cahaya itu mempunyai banyak sekali mata. Tentu saja itu mengagetkan semua orang di sana. Dan setelahnya ada ledakan energi hijau yang keluar dari lubang tersebut. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye.